Siang itu matahari di Kulon Progo berdiri tepat di atas kepala, memancarkan terik seolah ingin membakar habis sawah padi yang baru saja dipanen. Udara panas bercampur dengan suara serangga musim kemarau yang nyaring membuat napas terasa sesak. Di tengah desa Tegal Rejo, sebuah proyek besar sedang berlangsung pembangunan gereja paroki baru. Bangunan lama yang sudah berdiri sejak masa kolonial, Belanda kini rapuh, gentengnya rontok, temboknya dipenuhi lumut. Setiap kali hujan turun, air menetes ke dalam gereja, sehingga umat harus memakai payung atau terpal saat misa. Saat musim panas, ruangan berubah seperti tungku, membuat anak-anak kecil sering menangis karena kepanasan. Semua ini telah lama menjadi beban di hati Romo Antonius Suharto, gembala paroki. Sejak tahun 2015, setelah banyak berdoa dan berdiskusi dengan Dewan Pastoral Paroki, Romo Suharto memutuskan sudah saatnya membangun kembali rumah Tuhan, meski sulitnya seperti mendaki bukit batu. Dana awal yang terkumpul hanya cukup membeli semen, beberapa tumpuk bata, dan sedikit besi. Selebihnya semua bergantung pada tenaga umat. Di atas perancah kayu yang goyah, para lelaki desa bekerja di bawah sengatan matahari. Keringat bercucuran membasahi wajah mereka yang legam karena terpanggang. Pak Suyanto, seorang tukang batu berpengalaman, berujar lirih, "Kalau saya kerja untuk orang lain sehari bisa dapat upah. Tapi di sini kerja untuk gereja saya rela walau tidak ada pemasukan." Di halaman bawah, para ibu sibuk menyiapkan makanan bersama. Ada yang membawa beras, ada yang menyumbang sayur dari kebun. Bu Sri Lestari, seorang perempuan paruh baya, dengan sabar mengipasi tungku sambil berkata, "Kami memang lelah, tapi ini juga untuk anak cucu nanti." Meski suasana penuh semangat, peluh dan rasa letih membuat banyak orang mulai ragu, apakah mereka sanggup menyelesaikan semua ini? Setiap malam ketika semua orang pulang, Romo Suharto tetap tinggal di bangunan setengah jadi itu. Ia berlutut di depan salib tua yang warnanya sudah pudar, berdoa dengan suara bergetar, "Tuhan, jangan biarkan kawanan kecil ini kehilangan harapan. Meski miskin, kami ingin memiliki rumah ibadat yang layak." Baginya ujian terbesar bukanlah kekurangan uang, melainkan hilangnya semangat umat. Hari-hari berjalan semakin berat. Panas bulan Juli di Yogyakarta seperti api yang membakar kulit. Ada hari ketika Pak Suyanto hampir pingsan di atas perancah, untung teman-temannya sigap menolong. Sementara di dapur darurat, asap kayu bakar bercampur angin panas membuat mata para ibu perih. Beberapa orang mulai berbisik, "Mungkin kita hentikan dulu, lanjutkan tahun depan saat udara lebih sejuk." Kabar itu menyebar menciptakan kegelisahan di hati banyak umat. Beberapa tukang dari luar desa bahkan memilih berhenti, lebih baik mencari kerja lain yang bergaji pasti. Beban pekerjaan pun semakin menumpuk di bahu umat paroki sendiri. Romo Suharto melihat semua dengan hati perih, namun ia tak pernah berhenti menguatkan umat. "Saudara-saudariku, kita membangun bukan hanya dengan tenaga tapi dengan iman. Justru saat ini Tuhan sedang menguji kesetiaan kita." Kadang ia sendiri hampir goyah, tapi setiap kali teringat wajah umat yang berdoa di bawah genteng bocor, ia kembali meneguhkan langkah. Di balik kesederhanaannya, Romo Suharto selalu menjadi teladan. Ia menjual motor tuanya untuk menambah dana, bahkan sering terlihat ikut memanggul bata bersama para tukang. Pakaian rohaninya sederhana, makan sehari-hari pun hanya sayur rebus dengan sedikit sambal. Banyak umat terharu melihatnya. Pak Wiono, seorang umat sepuh, pernah berkata, "Saya lihat Romo menambal sandal jepitnya dengan kawat besi. Mau saya belikan yang baru, beliau menolak. Katanya lebih baik uang dipakai untuk anak-anak sekolah." Pengorbanan itu menjadi api kecil yang menyalakan kembali semangat banyak orang. Meski panas menyengat, mereka tetap bekerja. Meski tubuh letih, para ibu tetap memasak. Anak-anak pun ikut membantu, ada yang membawakan air minum, ada yang memungut pecahan bata. Namun tetap saja rasa ragu menyelinap di benak sebagian orang. Bisakah kita benar-benar menyelesaikan rumah Tuhan ini? Justru di saat rasa putus asa mulai merayap, sebuah kejadian aneh perlahan mendekat, kejadian yang kelak mengubah segalanya bagi umat paroki Tegal Rejo. Hari itu udara di Kulon Progo terasa lebih berat dari biasanya. Matahari tegak lurus di atas sawah yang baru dipanen, panasnya membuat tanah seperti memantulkan bara. Para tukang dan umat paroki bekerja di atas perancah yang rapuh, sementara di bawah para ibu sibuk mengaduk nasi dalam panci besar. Semua tubuh terasa letih, wajah-wajah tampak pucat dan semangat mulai pudar. Pak Suyanto, tukang batu yang menjadi tulang punggung pembangunan, akhirnya menjatuhkan sendok semen dari tangannya. Ia duduk lemas di lantai bambu dan bergumam, "Saya takut kita tidak sanggup, Romo." Suaranya lirih namun cukup untuk membuat beberapa orang di sekitarnya ikut terdiam. Romo Antonius Suharto, yang sejak pagi berdiri di bawah terik, segera menghampiri. Ia menepuk bahu Pak Suyanto lalu berkata, "Pelan. Ingat, kita tidak membangun karena mudah, tapi karena iman. Jangan biarkan rasa lelah mengalahkan harapan."
Kata-kata itu menyentuh hati tetapi tetap saja banyak wajah terlihat muram. Menjelang tengah hari, saat semua orang hampir menyerah, sesuatu terjadi. Dari arah barat, di atas hamparan sawah, titik-titik putih kecil tampak melayang di udara. Semula orang mengira itu hanya burung bangau yang biasa singgah. Namun semakin lama titik-titik itu makin banyak, makin rapat, hingga tampak seperti awan putih bergerak. Burung apa itu?" teriak seorang anak kecil sambil menunjuk ke langit. Semua orang mendongak. Puluhan lalu ratusan burung putih beterbangan melingkar tepat di atas bangunan gereja yang belum selesai. Suara kepakan sayap dan kicauan mereka terdengar seperti paduan suara aneh memenuhi udara yang panas, yang membuat orang tercengang. Kawanan burung itu tidak terbang melewati desa seperti biasanya. Mereka justru turun perlahan hinggap di atas perancah kayu dan rangka atap yang terbuka. Sayap-sayap putih terbentang menutupi matahari yang membakar, menciptakan bayangan sejuk di bawahnya. Pak Suyanto yang tadi hampir putus asa menjatuhkan alat kerjanya dan menatap langit dengan mata berair. "Seumur hidup saya belum pernah melihat yang seperti ini," katanya terbata. Di dekatnya Bu Sri Lestari menutup mulut dengan tangannya, air mata mengalir tanpa sadar. "Tuhan, apakah ini tanda bahwa Engkau bersama kami?" Suasana yang semula lesu berubah menjadi hening penuh rasa haru. Tak seorang pun berbicara keras. Anak-anak kecil berlari ke halaman menengadah dengan mata berbinar. Para ibu berhenti mengipasi tungku, sebagian bahkan berlutut sambil berdoa. Romo Suharto berdiri kaku, matanya menatap ke atas. Angin semilir tiba-tiba bertiup membawa kesejukan yang belum pernah ia rasakan sepanjang musim panas itu. Dengan tangan terkatup ia berbisik, "Syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kawanan kecil ini." Yang lebih mengejutkan lagi, burung-burung itu tidak membuat keributan. Mereka berdiam berbaris rapi di atas rangka kayu, sesekali mengepakkan sayap seolah sengaja menambah keteduhan. Di bawah naungan alami itu, para tukang yang sudah hampir tumbang mendapatkan kembali tenaga. Mereka mulai mengangkat bata lagi, memukul palu, mencampur semen. Sejak siang itu kabar menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang yang mendengar berlari datang ingin melihat sendiri. Beberapa anak muda mengabadikan dengan kamera ponsel sederhana video yang buram tapi jelas menunjukkan atap gereja dipenuhi burung putih. "Itu bukan kebetulan," bisik seorang bapak tua itu, "jawaban doa kita." Bahkan orang-orang non-Katolik dari kampung sebelah pun datang. Seorang nelayan dari Pantai Glagah berkata dengan nada takjub, "Saya sering melihat burung laut, tapi tidak pernah ada yang turun berbaris seperti ini, apalagi tepat di atas gereja." Mulai hari itu setiap tengah hari kawanan burung putih itu selalu kembali. Tepat ketika matahari paling menyengat mereka datang dan hinggap di atap setengah jadi itu. Anak-anak menunggu dengan riang, para ibu tersenyum lega, dan para tukang bekerja tanpa lagi takut pingsan. Romo Suharto tidak pernah menyebutnya secara langsung sebagai mukjizat. Dalam homili minggu berikutnya ia hanya berkata, "Yang penting bukan burung dari mana, tetapi kapan mereka datang. Tuhan ingin kita tahu ia hadir di tengah jerih payah kita." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam lalu mengangguk penuh iman. Sejak saat itu suasana paroki Tegal Rejo berubah. Wajah-wajah yang sebelumnya murung kini dipenuhi senyum. Rasa letih masih ada tetapi keyakinan telah tumbuh kembali. Mereka merasa tidak sendirian karena sesuatu yang lebih besar sedang menjaga dan menguatkan. Dan semua bermula dari kedatangan kawanan burung putih yang tak pernah disangka. Hari-hari setelah kemunculan kawanan burung putih membawa perubahan besar bagi umat paroki Tegal Rejo. Setiap siang tepat ketika matahari mencapai puncaknya, ratusan burung itu kembali datang. Mereka hinggap di atas rangka atap gereja seolah menjadi payung alami bagi para tukang yang bekerja. Fenomena itu membuat desa kecil di Kulon Progo mendadak ramai dibicarakan. Namun di balik kekaguman, persoalan nyata tetap membebani. Bahan bangunan semakin menipis. Uang kas paroki tidak cukup untuk membeli semen tambahan, apalagi besi dan genteng. Banyak umat mulai khawatir, meski burung-burung datang, apakah itu cukup untuk membuat bangunan berdiri tegak? Pak Suyanto suatu sore duduk lelah di tangga bambu, wajahnya menunduk. "Romo, tenaga kita ada semangat sudah kembali. Tapi tanpa semen dan bata bagaimana bisa lanjut?" tanyanya. Romo Antonius Suharto terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Tuhan tidak pernah memberi tanda tanpa maksud. Jika burung-burung bisa hadir, saya yakin ia juga akan membuka jalan bagi kebutuhan kita." Kata-kata itu terdengar menenangkan, tetapi kekhawatiran tetap menghantui banyak orang. Malam itu di warung kopi pinggir jalan, beberapa pemuda memperdebatkan fenomena burung. Seorang mahasiswa biologi yang pulang kampung berkata tegas, "Itu hanya kebetulan. Musim ini burung bangau memang bermigrasi, jangan dibesar-besarkan." Namun Pak Wiono, umat sepuh yang ikut mendengar, membalas, "Kalau kebetulan, mengapa setiap hari jam yang sama? Mengapa hanya di gereja ini?" Perdebatan berlangsung panas sementara orang-orang lain hanya diam, tidak tahu harus berpihak ke siapa.
Di rumah-rumah umat percakapan serupa juga terjadi. Ada yang yakin ini mukjizat, ada pula yang takut dianggap takhayul. Bu Sri Lestari sering mendengar tetangganya berbisik, orang Katolik memang suka mengada-ada. Lihat burung saja disebut tanda dari langit. Ucapan itu membuat hatinya perih. Ia lalu berdoa lebih tekun, berharap imannya tidak goyah. Sementara itu, Romo Soeharto tetap berusaha meneguhkan jemaat. Dalam khotbah Minggu, ia berkata, "Saudara-saudariku, jangan sampai kita lebih sibuk memperdebatkan burung daripada melihat pesan yang Tuhan sampaikan. Pesannya jelas, tetaplah setia, jangan menyerah." Umat yang hadir mendengarkan dalam hening, beberapa mengangguk, beberapa masih menyimpan tanya. Hari-hari berikutnya, ujian semakin berat. Beberapa tukang dari luar desa berhenti total memilih pekerjaan lain yang bergaji. Pekerjaan tersisa makin menumpuk di tangan umat paroki sendiri. Siang mereka bekerja di sawah, malamnya mereka mengangkut bata, mengaduk semen dan memperkuat fondasi gereja. Tubuh lelah tapi hati dipenuhi tekad. Pada suatu sore ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit menoreh, Romo Soeharto mengumpulkan umat di halaman. Suaranya serak namun tegas, "Kita memulai bukan karena berlimpah harta, melainkan karena kerinduan. Jika sekarang kita berhenti, semua jerih payah 3 bulan ini akan sia-sia. Apakah kalian rela?" Hening menyelimuti kerumunan. Lalu Pak Suyanto dengan mata merah basah maju selangkah. "Saya sudah lelah, Romo. Tapi kalau berhenti, apa yang akan anak cucu kita warisi? Saya rela terus bekerja walau harus mengorbankan tenaga terakhir." Kata-kata itu menyulut semangat yang sempat padam. Beberapa ibu meneteskan air mata, seorang pemuda berteriak, "Kita tidak boleh menyerah." Suara itu menggema disambut doa bersama yang dilantunkan dengan penuh haru. Sejak malam itu suasana berubah. Kelelahan masih ada, namun semangat kembali menyala. Umat merasa bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal bata dan semen, melainkan tentang iman yang sedang diuji. Burung-burung putih yang selalu datang setiap siang menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Meski demikian, cobaan belum berhenti. Suatu hari kawanan burung itu tidak muncul seperti biasanya. Siang terik terasa lebih panas dari sebelumnya. Para tukang bekerja dengan wajah pucat keringat bercucuran tanpa henti. Kabar pun cepat menyebar, burung tidak datang. Apakah mukjizat sudah berhenti? Banyak orang gelisah, sebagian mulai takut kalau Tuhan telah meninggalkan mereka. Romo Soeharto tetap tenang. Ia mengumpulkan umat yang resah dan berkata lembut, "Jangan biarkan hati kalian diguncang. Burung itu hanyalah sarana. Yang terpenting adalah iman kita, bukan penampakan mereka. Tuhan tetap bersama kita dengan atau tanpa burung." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam, walau masih ada yang ragu. Malam itu Romo kembali berdoa di depan salib tua. Lampu minyak berkelip redup, bayangan tubuhnya jatuh panjang di lantai. Ia berbisik, "Ya Tuhan, jika Engkau ingin kami berjalan sendiri, beri kami kekuatan. Jika Engkau ingin menunjukkan tanda, biarlah tanda itu hanya untuk meneguhkan iman, bukan untuk menggantikannya." Doa itu naik bersama keheningan malam, dan entah bagaimana keyakinan yang lembut mengalir kembali ke hati umat. Esok harinya meski burung-burung belum juga muncul, mereka tetap bekerja. Mereka sadar mukjizat sejati bukan sekadar kawanan burung di langit, melainkan keberanian untuk terus melangkah walau dalam keraguan. Setelah malam doa penuh haru itu, umat paroki Tegal Rejo kembali bekerja dengan tekad baru. Mereka sadar bahwa mukjizat sejati bukan semata kedatangan burung putih, melainkan kesetiaan untuk terus berjuang bersama. Namun justru ketika semangat mulai tumbuh, kabar gembira lain datang seakan meneguhkan hati mereka. Seorang pengusaha bata dari Sentolo mendengar cerita tentang kawanan burung yang meneduhkan para tukang, merasa tergerak. Ia datang ke lokasi pembangunan dengan truk berisi ribuan bata. "Bayarlah nanti kalau sudah mampu," katanya sambil tersenyum. Umat pun bersorak gembira, air mata banyak yang menetes karena syukur. Tak hanya itu, seorang pemilik toko bahan bangunan di Wates ikut membantu menurunkan harga semen dan besi. Kabar ini menyebar cepat. Orang-orang dari luar paroki mulai berdatangan, ada yang menyumbang uang, ada yang memberikan beras, ada pula yang hanya datang untuk menguatkan dengan doa. Desa kecil yang tadinya sepi kini ramai oleh orang-orang yang penasaran sekaligus peduli. Setiap siang kawanan burung putih itu kembali. Anak-anak kecil menunggu dengan riang, berlari-lari sambil berteriak. Burung datang lagi. Para ibu yang memasak di dapur darurat tersenyum lega, merasa seolah Tuhan sendiri mengirimkan pertolongan. Para tukang yang bekerja di atas atap kini tak lagi gentar karena bayangan burung memberikan keteduhan luar biasa. Pak Suyanto yang dulu hampir menyerah kini menjadi orang yang paling bersemangat. Ia sering berkata kepada rekan-rekannya, "Kalau Romo saja ikut memanggul bata, bagaimana kita bisa berhenti? Burung-burung ini juga bukti Tuhan tidak meninggalkan kita." Ucapannya membuat banyak orang kembali mengangkat palu dengan penuh tenaga. Suasana di lokasi pembangunan berubah total.
Dulu hanya terdengar helaan napas berat, kini suara palu adukan semen dan tawa anak-anak berpadu menjadi irama penuh harapan. Malam hari umat berkumpul untuk berdoa rosario bersama. Suara doa bergema di antara sawah dan pepohonan seakan mengusir semua rasa letih. Namun tidak semua orang percaya. Beberapa kalangan luar paroki berbisik sinis, itu hanya burung migrasi kebetulan saja. Ada pula yang menuduh umat terlalu cepat menyebutnya mukjizat. Ketika kabar itu sampai ke telinga umat, sebagian merasa goyah. Bu Sri Lestari sempat berkeluh, bagaimana kalau benar hanya kebetulan Romo? Romo Antonius Soeharto menjawab dengan senyum lembut, iman tidak berdiri di atas burung, Bu. Iman berdiri di atas cinta Tuhan. Burung hanya tanda kecil supaya kita ingat bahwa Tuhan peduli. Tapi dengan atau tanpa burung, kita harus terus melangkah. Kata-kata itu menjadi penopang membuat umat kembali tenang. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan gereja semakin cepat. Orang-orang dari luar paroki terus berdatangan, beberapa membawa kamera untuk merekam burung-burung yang hinggap di atap. Video itu tersebar di media sosial menimbulkan rasa penasaran di seluruh Kulon Progo. Ada yang percaya, ada yang meragukan, tetapi semua mengakui fenomena itu luar biasa. Suatu siang burung-burung datang lebih banyak dari biasanya. Mereka berputar-putar di atas menara yang baru setengah jadi, lalu mendarat hampir menutupi seluruh rangka kayu. Suaranya bergema seperti paduan suara alam. Orang-orang yang menyaksikan terdiam, sebagian menangis, sebagian mengangkat tangan berdoa. Pak Wiono yang sudah lanjut usia berbisik pelan, "Seumur hidup saya belum pernah melihat burung sebanyak ini berkumpul di satu tempat. Tuhan sungguh mendengarkan doa kita." Kata-katanya disambut anggukan penuh rasa syukur dari orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari berlalu, semangat umat semakin berkobar. Mereka bekerja tanpa banyak mengeluh. Para perempuan memasak dengan wajah ceria, para pria mengangkat bata sambil bersenandung, anak-anak membawa air minum dengan bangga. Semua merasa bahwa mereka sedang membangun bukan hanya rumah ibadat, tetapi juga iman bersama. Romo Soeharto setiap malam tetap berdoa di gereja lama yang hampir roboh. "Tuhan, Engkau memakai hal-hal sederhana untuk menunjukkan kasih-Mu. Biarlah umat ini belajar bahwa mukjizat tidak selalu besar dan megah. Terkadang ia hadir dalam bentuk yang paling sederhana, seperti sayap burung di langit." Umat yang mendengar doa itu merasa hati mereka dikuatkan. Kini mereka yakin apapun yang terjadi mereka tidak akan berhenti. Pembangunan gereja bukan lagi sekadar proyek, melainkan perjalanan iman. Dan burung-burung putih itu, entah dari mana datangnya, telah menjadi pengingat bahwa harapan selalu ada. Kisah tentang kawanan burung putih yang selalu datang ke atap gereja paroki Tegal Rejo telah menyebar luas. Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, bahkan hingga ke kota Yogyakarta, orang-orang ramai membicarakan fenomena itu. Ada yang menyebutnya mukjizat, ada pula yang menertawakan. Di warung kopi dekat pasar, sekelompok pemuda berdebat sengit. Seorang mahasiswa biologi berkata dengan nada yakin, "Itu jelas burung migrasi." Mereka mencari tempat berteduh, kebetulan saja gereja jadi tempat singgah. Seorang bapak tua menimpali dengan nada keras, "Kalau kebetulan, mengapa setiap hari datang tepat tengah hari? Kenapa hanya di gereja ini?" Perdebatan tak berujung, hanya meninggalkan keraguan di telinga orang-orang yang mendengarnya. Desas-desus itu pun sampai ke telinga umat paroki. Sebagian mulai goyah. Bu Sri Lestari sering mendengar bisikan sinis umat Katolik terlalu gampang menyebut sesuatu mukjizat. Hatinya sakit, namun ia memilih berdoa lebih tekun. Ia yakin Tuhan tidak akan membiarkan mereka dipermalukan. Sementara itu Pak Suyanto mencoba menenangkan rekan-rekan tukangnya. "Biar orang bilang apa, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Burung-burung itu bukan hal biasa. Saat kami hampir tumbang mereka datang, itu bukan kebetulan." Kata-katanya menyalakan kembali semangat sebagian orang meski keraguan tetap ada. Romo Antonius Soeharto memahami kegelisahan umatnya. Dalam homili Minggu pagi, ia berbicara dengan suara tenang, "Saudara-saudariku, jangan sibuk mencari penjelasan ilmiah atau mukjizat. Yang penting adalah pesan di balik peristiwa ini. Tuhan ingin kita setia. Burung hanya tanda kecil, imanlah yang utama." Jemaat terdiam, beberapa mengangguk, beberapa masih tampak ragu. Malam itu Romo kembali berlutut di depan salib tua. Dengan suara bergetar ia berdoa, "Ya Tuhan, jangan biarkan kawanan kecil ini terpecah karena keraguan. Ajari kami melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata." Doa itu menguatkan dirinya meski ia tahu pergulatan iman tidak mudah diatasi. Hari-hari berlalu, pekerjaan pembangunan terus berlanjut. Semangat memang naik turun, namun setiap kali kawanan burung datang umat kembali terharu. Bahkan anak-anak kecil pun percaya bahwa burung-burung itu adalah sahabat yang dikirim Tuhan. Mereka menunggu setiap siang berlari kegirangan saat sayap putih memenuhi langit. Namun pada suatu siang terik, kawanan burung itu tak muncul. Langit kosong, matahari membakar tanpa ampun.
Para tukang bekerja dengan wajah pucat, keringat mengalir deras. Bisikan cemas mulai terdengar. Apakah tanda itu sudah berakhir? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Suasana tegang menyelimuti desa. Beberapa orang berhenti bekerja menatap langit kosong dengan wajah kecewa. Bu Sri Lestari berbisik pada Romo-Romo kalau burung tidak kembali. Apa artinya? Romo Suharto menatapnya dalam-dalam lalu menjawab lembut. Artinya Tuhan ingin kita belajar berjalan dengan iman bukan dengan tanda. Dengan atau tanpa burung Tuhan tetap hadir. Jawaban itu menenangkan sebagian orang tetapi tetap ada yang gelisah. Malamnya di rumah-rumah umat percakapan kembali memanas. Ada yang berkata, lebih baik kita berhenti dulu, jangan sampai dipermalukan. Ada pula yang menegaskan, tidak, kita harus teruskan. Burung hanyalah pengingat bukan penentu. Romo Suharto tetap sabar. Ia tahu imannya umat sedang diuji. Ia pun mengumpulkan mereka di halaman gereja lama. Dengan suara tegas ia berkata, kita memulai karena cinta bukan karena burung. Jangan biarkan iman kita tergantung pada tanda-tanda. Tuhan sudah bersama kita sejak awal, itulah yang terpenting. Kata-kata itu seperti bara kecil yang menyalakan kembali api semangat. Pak Suyanto berdiri dan berteriak, saya tidak peduli burung datang atau tidak, saya akan tetap bekerja. Umat yang lain bersorak, beberapa menangis terharu. Malam itu mereka kembali berdoa bersama menyanyikan lagu pujian dengan suara lantang. Keesokan harinya meski burung-burung belum kembali, umat tetap bekerja. Mereka mengangkat bata, mencampur semen dan memperkuat rangka atap. Letih memang terasa, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari kelelahan, keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan tepat ketika matahari hampir tenggelam, sekawanan burung putih muncul kembali dari arah barat. Mereka berputar-putar di atas menara, lalu hinggap berbaris rapi seperti hari-hari sebelumnya. Umat bersorak gembira, beberapa berlutut sambil menangis. Romo Suharto hanya tersenyum menatap langit sambil berbisik, syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau mengajar kami dengan cara yang begitu indah. Pembangunan gereja paroki Tegal Rejo memasuki bulan kelima. Dinding-dinding bata sudah berdiri kokoh, rangka atap sebagian besar terpasang dan menara mulai menjulang. Semangat umat semakin besar, terutama sejak mereka yakin Tuhan menyertai perjuangan mereka. Namun tantangan nyata belum selesai. Dana semakin tipis, bahan bangunan tinggal sisa dan tenaga umat hampir habis karena harus membagi waktu dengan sawah serta pekerjaan harian. Pada suatu sore ketika matahari tenggelam di balik bukit menoreh, Romo Antonius Suharto duduk sendirian di bangku panjang. Di tangannya sebuah buku catatan keuangan paroki terbuka. Angkanya membuat dadanya sesak. Hanya cukup untuk semen 1 minggu, gumamnya lirih. Ia menutup buku itu lalu memandang ke arah bangunan yang setengah jadi. Tuhan, bagaimana kami bisa menyelesaikan ini? Sementara itu di rumah-rumah umat percakapan tentang pembangunan semakin sering muncul. Ada yang mengeluh bahan hampir habis, mungkin kita harus menunda. Ada pula yang menjawab, tidak. Kita sudah sejauh ini, masa berhenti sekarang? Ketegangan meliputi banyak keluarga, bahkan ada yang mulai khawatir bila mereka tak mampu melunasi utang ke toko bahan bangunan. Namun justru di tengah kekhawatiran itu, solidaritas umat makin kuat. Seorang pedagang beras dari Watts menyumbangkan beberapa karung beras. Seorang nelayan dari Pantai Glagah datang membawa ikan asin. Bahkan seorang nenek renta yang hanya hidup dari bantuan pemerintah diam-diam menyerahkan amplop kecil berisi beberapa lembar uang lusuh. Ini untuk gereja Romo, katanya dengan suara bergetar. Romo Suharto menerimanya dengan mata basah. Hari-hari berikutnya, umat bekerja lebih giat. Setiap pagi mereka ke sawah, siang hari mereka kembali ke lokasi pembangunan, malamnya mereka berdoa bersama. Anak-anak ikut membantu mengangkat air, para pemuda mengangkut batu, para ibu memasak tanpa lelah. Suasana itu membuat siapapun yang datang merasakan getaran iman yang mendalam. Kawanan burung putih pun tetap hadir. Setiap siang mereka datang melayang-layang di atas gereja, lalu hinggap di rangka atap. Kehadiran mereka seakan menjadi alarm ilahi, menandakan bahwa umat tidak sendirian. Bahkan orang-orang luar paroki yang awalnya skeptis mulai kagum. Seorang guru dari Sleman yang datang melihat berkata, saya tidak tahu apakah ini mukjizat atau tidak, tapi saya tahu satu hal, burung-burung ini membuat orang-orang di sini semakin bersemangat. Malam hari doa rosario bersama terdengar semakin lantang. Umat berkumpul di halaman, lilin-lilin kecil berkelip di tangan mereka. Di antara suara doa kadang terdengar isak tangis syukur. Mereka sadar tanpa pertolongan Tuhan mereka tak mungkin sampai sejauh ini. Namun ujian terakhir segera datang. Suatu hari badai besar menerpa Kulon Progo. Hujan deras disertai angin kencang mengguncang desa. Perancah kayu bergoyang, sebagian genteng yang sudah terpasang terlepas terbawa angin. Umat panik. Beberapa berlari menahan rangka atap dengan tali, yang lain menutup bahan bangunan dengan terpal. Romo Suharto berdoa keras di tengah hujan. Ya Tuhan, lindungilah karya kami.
Anehnya ketika hujan mereda umat mendongak dan melihat kawanan burung putih beterbangan di atas gereja, seolah menjaga bangunan itu. Banyak orang berteriak lega, sebagian berlutut di tanah becek sambil menangis. Tuhan bersama kita, seru Pak Suyanto dengan suara lantang. Keesokan harinya meski banyak yang lelah, karena semalam berjaga umat tetap kembali bekerja. Mereka memperbaiki bagian yang rusak, menata ulang genteng dan memperkuat rangka. Badai tidak menghentikan mereka, justru membuat tekad semakin kuat. Kalau Tuhan izinkan kita melewati malam itu, pasti Ia juga akan menyelesaikan pekerjaan ini, kata Bu Sri Lestari sambil tersenyum di dapur darurat. Hari-hari terakhir pembangunan terasa seperti lomba melawan waktu. Umat bekerja dari pagi hingga malam. Bahkan orang-orang luar paroki datang membantu. Ada mahasiswa, pedagang hingga petani dari desa tetangga yang ikut mengangkat bata. Semua bergotong royong demi satu tujuan, menyelesaikan rumah Tuhan. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan penuh keringat, doa dan pengorbanan, menara gereja paroki Tegalrejo berdiri kokoh. Genteng merah terpasang rapi, dinding bercat putih memantulkan cahaya sore dan salib di puncak menara berkilau diterpa sinar matahari. Umat menatap dengan mata berkaca-kaca. Mereka sadar bangunan ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga buah iman yang diuji dan diteguhkan. Hari peresmian gereja paroki Tegalrejo akhirnya tiba. Sejak pagi desa kecil di Kulon Progo dipenuhi wajah-wajah berseri. Anak-anak mengenakan pakaian terbaik, para ibu membawa bunga, para bapak sibuk menyiapkan kursi tambahan. Jalan tanah menuju gereja ramai tak hanya oleh umat paroki tetapi juga oleh tamu dari desa-desa tetangga, bahkan orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar kabar burung putih itu. Di dalam gereja baru aroma bunga segar memenuhi ruangan. Bangku-bangku kayu tersusun rapi, altar bersih berkilau patung Kristus, dan Bunda Maria berdiri anggun di depan. Romo Antonius Soeharto berdiri di sakristi mengenakan kasula putih sederhana. Wajahnya tampak letih namun mata berbinar penuh rasa syukur. Ketika lonceng pertama dibunyikan, umat menoleh ke langit. Saat itulah sesuatu yang tak terlupakan terjadi. Kawanan burung putih muncul dari arah barat beterbangan, lalu berputar di atas menara baru. Mereka melayang-layang membentuk lingkaran seakan menari di udara. Orang-orang bersorak, beberapa menangis haru, sebagian berlutut sambil berdoa. Pak Suyanto memegang tangan istrinya erat. Aku kira dulu kita tak akan sanggup, tapi lihatlah sekarang, Tuhan sungguh menyertai kita. Air matanya jatuh namun bibirnya tersenyum. Di sampingnya Bu Sri Lestari menatap burung-burung itu sambil berbisik, syukur kepadamu ya Tuhan, kau tunjukkan kasih-Mu melalui hal-hal sederhana. Misa syukur dimulai. Suara paduan suara bergema diiringi denting gitar sederhana. Suasana begitu khidmat. Romo Soeharto dalam homilinya berkata, saudara-saudariku, hari ini kita melihat bukti nyata bahwa iman bisa menggerakkan gunung. Gereja ini tidak hanya dibangun dari bata dan semen, tetapi dari doa, air mata, dan pengorbanan setiap orang di sini. Burung-burung hanyalah tanda, tetapi iman kalianlah yang membuat semua ini nyata. Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang dan sorak gembira. Setelah misa selesai, kawanan burung masih berputar-putar di langit, lalu perlahan terbang menjauh. Orang-orang tetap menatap ke atas seakan tak ingin kehilangan momen itu. Seorang tamu non-Katolik dari Wates berbisik, saya tidak tahu apa yang baru saya lihat, tapi saya yakin ada sesuatu yang suci di sini. Hari itu menjadi titik balik bagi paroki. Sejak saat itu orang-orang yang sebelumnya ragu kini semakin teguh. Gereja baru berdiri bukan hanya sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai simbol iman yang hidup. Anak-anak muda bersemangat mengikuti kegiatan rohani, para ibu giat melayani, para bapak rela meluangkan waktu untuk menjaga gereja. Cerita tentang burung putih di Tegalrejo menyebar semakin luas. Ada yang menuliskannya di media lokal, ada yang mengunggah video di media sosial. Sebagian orang tetap sinis menyebutnya kebetulan. Namun bagi umat di Tegalrejo tak ada yang kebetulan. Mereka yakin di balik peristiwa itu ada tangan Tuhan yang bekerja diam-diam. Romo Soeharto dalam banyak homili berikutnya selalu mengingatkan, jangan berhenti pada tanda-tanda. Burung bisa datang dan pergi, tapi iman harus tinggal selamanya. Gereja ini adalah bukti bahwa ketika kita bersatu dan percaya, Tuhan melengkapi kekurangan kita. Kata-katanya menjadi pegangan bagi banyak orang. Tahun demi tahun berlalu, namun kenangan itu tak pernah pudar. Setiap kali lonceng gereja dibunyikan, umat teringat akan hari-hari sulit ketika mereka hampir menyerah, lalu dikuatkan kembali oleh kawanan burung putih. Pak Suyanto yang kini beruban sering membawa cucunya ke halaman gereja dan berkata, disinilah dulu kakek melihat mukjizat. Ingatlah, iman bukan soal melihat tanda, tapi percaya meski tanpa tanda. Bu Sri Lestari yang dulu sering mengeluh lelah di dapur darurat, kini menjadi salah satu yang paling rajin melayani di gereja. Ia sering tersenyum sambil berkata, dulu saya suka menggerutu.
Sekarang saya sadar semua rasa capek itu ternyata berbuah manis. Gereja ini adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Bahkan orang-orang non-Katolik di sekitar Tegal Rejo pun mengakui perubahan itu. Seorang tetangga Muslim berkata, "Kami juga merasa damai melihat gereja ini. Semangat gotong royong umat Katolik menginspirasi kami semua." Kata-kata itu membuat umat semakin bangga bukan dengan diri mereka sendiri, tetapi dengan Tuhan yang mempersatukan. Kini setiap kali umat menengadah ke menara gereja, yang menjulang mereka tak hanya melihat salib berkilau di puncak, tetapi juga mengingat kawanan burung putih yang pernah meneduhkan mereka di saat hampir putus asa. Kisah itu terus diceritakan, dari generasi ke generasi bukan sebagai legenda kosong, melainkan sebagai pengalaman nyata akan kasih Tuhan. Bagi umat paroki Tegal Rejo, mukjizat bukan sekadar burung-burung di langit, melainkan iman yang tumbuh di hati mereka. Gereja itu berdiri tegak bukan karena bata dan semen semata, tetapi karena keyakinan, doa, dan kasih yang mereka berikan tanpa henti. Dan setiap kali lonceng berdentang, mereka tahu mukjizat itu masih hidup bukan di langit, tetapi dalam hati mereka sendiri.